Gitu loh. Kita jangan memilih guru yang membaca Al-Quran pun nggak bisa. Kita jangan dulu memilih guru yang membaca hadis pun nggak bisa. Kita jangan dulu memilih guru yang ilmu agamanya diragukan, yang tidak punya sanad keilmuan agama. Jangan dulu memilih guru itu. Karena yang pertama kriterianya harus yang a'lama, yang luhur ilmunya, wawasannya luas. Itu yang pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Sambil nunggu adzan maghrib, sambil ngulek apa namanya itu? Kacang. Kita akan makan pencok kacang untuk sore hari ini. Sambil mendengarkan ngaji kitab kuning. Enggak apa-apa, Saudara? Enggak apa-apa enggak? Oke. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Saya akan membacakan ya dari kitab Ta'limul Muta'allim halaman 13. Itu karena penting ya, karena penting, dan nanti boleh rekomendasi untuk permasalahan apa. Saya akan kemudian cari kitabnya, kita bedah, karena jangan sampai kita salah referensi di dalam apa namanya ya, di dalam mengimplementasikan ajaran agama. Kenapa Anda seperti itu? Karena referensinya dari ini. Kenapa Anda seperti itu? Karena referensinya dari YouTube. Kenapa Anda seperti ini? Karena saya mendapatkan pelajaran agama dari Syekh Google dan Syekh YouTube dan sebagainya. Jangan sampai kemudian sanad kita nggak jelas ketika mau mengimplementasikan ajaran agama Islam. Salah satunya di dalam memilih guru, karena sangat penting sekali di era media sosial hari ini. Ketika semua orang berupaya untuk menjadi guru, banyak sekali di media sosial, khususnya di YouTube, banyak sekali penceramah yang mulai berdatangan. Nah, harus kita kemudian tahu kriteria apa saja yang harus kita jadikan patokan agar memilih guru itu pas. Kita kan mengakui Abu Hanifah, oke, mengakui atau enggak? Empat madhab itu tuh, Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali. Oke. Nah, Imam Abu Hanifah di dalam mencari gurunya, ini kemudian diterangkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim ya. Halaman 13, silahkan cek kitabnya. Nih, saya bawa kitabnya. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wasabati alaih. Jadi enggak sembarangan ya, Saudara, ketika kita mau mencari teman, mencari guru, mencari ilmu, itu jangan sembarangan. Karena seringkali kemudian dipengaruhi kita itu oleh teman, dipengaruhi kita itu oleh guru, dipengaruhi kita itu oleh ilmu yang kita dapatkan, sikap. Maka jangan salah. Bagaimana caranya? Ini saya langsung lompat aja ke bawah ya, di poin-poin intinya. Di poin-poin intinya, di poin-poin menerangkan tentang mencari guru. Karena kalau misal dibaca keseluruhan ini terlalu panjang juga ya. Boleh rekomendasi, nanti ada masalah apa, nanti saya akan cari nih referensi kitabnya. Kita akan pecahkan sama-sama. Kita mulai berimplementasi agama itu ada referensinya, ada sanadnya, karena penting sanad di dalam agama. Al-isnadu minad-din, sanad itu bagian daripada agama. Begitu, Saudara. Langsung ya saya lompat. Wa ammakhtiyarul ustadi. Saya pakai bahasa Sunda ya, karena saya dulu pesantren di Sunda dan sekarang juga pesantren di Sunda, maka logatnya Sunda, nggak Jawa ya. Sareng anapon ari milih kaguru, ya, kata kitab Ta'limul Muta'allim. Payam bagi mangka eta priyogi naon ayah taroyin milih itu si tolib al a'lama. Yang pertama kanu leuwih uninga, kanu leuwih punya banyak ilmu wawasan kepada yang lebih alim, luhur ilmunya. Itu yang pertama ketika kita mau mencari ilmu agama. Jadi jangan yang ecek-ecek gitu loh. Kita jangan memilih guru yang membaca Al-Quran pun nggak bisa. Kita jangan dulu memilih guru yang membaca hadis pun nggak bisa. Kita jangan dulu memilih guru yang ilmu agamanya diragukan, yang tidak punya sanad keilmuan agama. Jangan dulu memilih guru itu. Karena yang pertama kriterianya harus yang a'lama, yang luhur ilmunya, wawasannya luas. Itu yang pertama ya. Kemudian wal auro'a, yang kedua yang apik. Apik itu apa namanya ya? Bahasa Indonesia apik itu naon?
Bahasa Indonesia apik. Apik. Coba bahasa Indonesianya apik apa? Tertib. Tertib ataupun apa tuh namanya ya? Nggak sembarangan, hati-hati. Ya, yang hati-hati. Itu yang kedua. Yang pertama harus yang alim, yang kedua itu yang hati-hati di dalam bersikap, bertutur kata dan sebagainya. Jadi nggak sembarangan takbir ya di mana daek. Kemudian yang ketiga wal asana, dan yang lebih tua. Ini penting kemudian di apa namanya ya? Dijadikan sebagai kriteria. Yang lebih tua. Yang pertama yang lebih alim, yang kedua yang hati-hati, yang ketiga yang lebih tua. Kamakhtaro Abu Hanifah. Seperti Abu Hanifah ketika memilih guru, dan faktanya Abu Hanifah jadi gitu loh. Jadi seorang alim ulama yang ilmunya diakui oleh seluruh umat Islam, saya kira. Ya, hari ini kan jadikan salah satu bagian madhab yang termasuk madhab Ahlussunnah wal Jamaah yang kita boleh mengikutinya gitu loh. Salah satu yang harus kita ikuti itu madhab Abu Hanifah. Nah, ketika beliau memilih guru, itu 3 kriteria yang menjadi patokannya. Yang pertama yang lebih alim, yang luas ilmunya. Yang kedua yang hati-hati di dalam sikap, kehidupan dan sebagainya. Yang ketiga yang lebih tua. Itu loh. Ini kemudian hasil pengalaman. Itulah ya yang kemudian harus jadikan patokan. Jadi jangan sembarangan memilih guru. Kalau kita tidak tahu orang itu siapa, ujuk-ujuk hadir di media sosial dengan pembacaan Al-Quran yang juga kurang tepat, pembacaan hadis yang juga kurang tepat, penafsiran Al-Quran apalagi, penafsiran hadis apalagi. Nah, jangan dulu kita jadikan dia sebagai patokan kehidupan. Jangan dulu kita jadikan dia sebagai guru, karena yang pertama harus yang alim. Kalau misal tidak ada yang ketiganya nih, ya nih, kalau misal yang ada yang alim tapi tidak waro, kemudian tetapi tidak asana, bagaimana ini? Yang harus kita pilih. Ada orang alim tapi tidak waro, tapi tidak asana. Kemudian ada orang yang tua tetapi tidak alim. Oke, tetapi tidak hati-hati. Ini yang mana yang harus kita jadikan guru gitu loh. Kalau misal tidak ada kriteria yang ketiganya, ada yang alim tapi tidak hati-hati, juga tidak tua, maka kita pilih dia. Karena mula-mula tujuan kita mencari apa? Mencari ilmu. Perkara kemudian ketidakhati-hatiannya jangan kita tiru. Perkara kemudian dia masih muda juga nggak jadi soal. Oke. Tapi kalau misal tidak ada yang ketiganya, yang alim tidak ada, oke, yang hati-hati juga tidak ada. Ada juga yang tua, ya pilih aja itu. Minimal kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan di pengalamannya. Oke, hasil pengalaman selama hidupnya, karena dia lebih tua, kita masih muda, dia masih lebih dulu makan asam garam gitu loh daripada kita yang muda-muda. Maka kita pilih itu. Begitu. Jadi jangan sembarangan, karena tujuannya mencari ilmu, bukan mencari yang bukan ilmu, apalagi mencari kebodohan, ya. Itu di dalam mencari ilmu. Ya, saudara. Begitu, saudara. Ya, itu saja. Itu patokan kita mencari ilmu. Jangan sembarangan, apalagi di media sosial. Satu kali lagi, jangan sembarangan. Anda mencari ilmu, itu patokannya, 3 itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.